ayat 10 sampai 13. Saya akan bacakan ya. Jadi Bapak Ibu boleh membuka Alkitab masing-masing atau Alkitab itu di 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 17. Ya. Demikian bunyinya. Tadi sudah saya beri tanda kena angin terbang. Jadi dasar dan bangunan itu perikop di dalam Alkitabnya. Tetapi kalau kita di dalam tema kita pada siang hari ini adalah pemurnian murid Kristus. Saya akan baca 1 Korintus 3 ayat 10 dan seterusnya sampai 17. Demikian firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakan, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan, dan mungkin Pak Andre bisa membacakan pengantarnya, ya, Pak. Oke. Untuk melengkapi pemahaman. Ya. Ya. Saya bacakan prolognya. Hari ini temanya adalah pemurnian murid Kristus. Jadi murid Kristus itu perlu dimurnikan. Ya, firman-Nya tadi sudah dibacakan oleh Pak Joko, ya. Terima kasih Pak Joko. 1 Korintus 3 10 sampai 17. Oke. Dalam renungan hari ini, ya, kita melanjutkan pembahasan tentang harga yang harus dibayarkan untuk pemuritan. Khususnya pemurnian di dalam api. Itu berarti apa? Jika kita tidak sungguh-sungguh mengusahakan dan mempergumulkannya, omong kosong itu mustahil kita akan berhasil. Namun, jika gereja-gereja tidak bersedia membayar harga yang mahal ini, justru pada akhirnya mereka akan membayar harga konsekuensi yang lebih mahal. Apa itu? Kehancuran total pada saat api pemurnian menguji pekerjaan setiap orang. Itulah sebabnya Paulus menulis, ya, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tapi tiap-tiap orang harus, ya, saya ulang lagi, ya, tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana dia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain
daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kenapa itu? Yesus Kristus adalah satu-satunya pribadi yang telah melewati api permurnian dalam perjalanannya ke kayu salib. Kita pun perlu mengalaminya. Karena itulah hari Tuhan akan menyatakannya dengan api. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, dia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, dia akan menderita kerugian. Tapi dia sendiri akan diselamatkan. Tapi seperti dari dalam api. Itulah harga pemuritan. Amin. Ya. Amin, amin. Ya, itu Pak Joko. Baik, ya. Saya bagi ke breakout room ya. Ya, silakan. Halo, selamat siang semuanya. Gimana? Udah selesai ya? Cukup waktunya? Ya cukup. Cukup, Pak Tri? Ya cukup Pak Pak. Joko? Kurang waktunya atau gimana? Ya tadi di breakout room ya sudah sudah cukup Pak di breakout room. Cukup ya? Nah, Ya. Jadi nanti Pak Hadi, Mas Hadi Prayitno nanti saya kasih apa itu skor. Tadi kan saya masukkan di grupnya Pak Joko. Sudah dijelaskan apa itu skor ya, SKOR. Ya. Nah, Mas Hadi paham nggak itu tadi sharing skornya? Ya. Saya Pak ya. Ya. Gimana? Ada kesulitan untuk sharing firman Tuhan dengan sistem skor SKOR? Saya belajar untuk belajar untuk memahami itu Pak. Ya nggak apa-apa. Nanti saya kirimkan, saya dapat nomor WA-nya dari Pak Trisulo. Nanti saya kirimkan apa itu skor supaya itu mudah, memudahkan kok, bukan menyulitkan, memudahkan kita semua, memudahkan bagaimana caranya mengerti firman Tuhan itu dengan sistem skor itu. Nah, oke. Pak Joko gimana Pak Joko? Ada cukup waktunya kan? Ya sekarang sudah cukup Pak. Cukup ya? Ya. Pak Joko ada komen? Ya. Halo. Tadi saya ada ibadah Pak di Suwaru. Kapan? Ya sebentar lagi Pak. Oh sebentar lagi nggak apa-apa, kalau mau live juga nggak apa-apa. Ya, Ini sebentar lagi sudah selesai kok. Sebentar lagi ya, hanya. Dulu ya Pak Joko. Ya Bapak Ibu. Nanti nomor HP-nya Pak Adi, saya kirimkan ke Pak Andri. Ya boleh. Ini saya masukkan. Ya terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mas Hadi bisa bergabung ya. Kita satu keluarga dalam kerajaan Allah ya. Kita bukan orang asing di sini, Mas Hadi ya. Terus bergabung bersama kita. Kalau ada nggak ada kegiatan boleh masuk di Kompaks Zoom siang ini. Oke. Mana? Ya, silakan Pak Joko. Untuk ada sesuatu yang mau disampaikan Pak Joko? Halo. Ya, Mas Hadi masih mau ikut terus atau mau live? Masih Pak, masih Pak. Masih, oke, nggak apa-apa, monitor aja. Ya, Pak Joko, halo, silakan Pak. Kalau sudah nggak ada yang ditanyakan mengenai tadi sharing firman Tuhan di firman tadi, boleh ke segmen terakhir, United Prayer, saling mendoakan. Silakan Pak Joko. Aduh, nggak monitor. Mungkin Pak Joko sinyal juga Pak, tadi terpental. Siapa Pak Joko? Iya, halo. Ya. Oh, ini ada. Saya terpental. Silakan Pak. Ya, baik. Segmen terakhir. Jadi
sebenarnya mungkin waktunya cukup, tapi saya lebih awal terpental, kemudian waktu juga saya pakai untuk menerangkan skor ke Mas Hadi tadi. Tapi nggak apa-apa, ya saya hanya tinggal merangkum sebenarnya bahwa secara singkat saja. Jadi sebenarnya ayat ini itu untuk menegaskan bagi murid-murid yang dimurnikan itu murid-murid yang sudah pilihan, jadi murid-murid pilihan. Nah, sebagai murid pilihan jangan sampai kita itu membangun rumah kita yang sudah dibuatkan rancangannya oleh Paulus itu, kita membangunnya dari kayu, dari rumput kering atau dari jerami. Karena itu akan merugikan kita ketika kita akan diuji dengan dibakar oleh api, maka kita nggak dapat apa-apa karena hangus, tapi kita tetap selamat. Itu saja. Dan pedoman kita sebagai contoh dari murid yang kemudian menjadi guru. Dia harus dibakar di atas kayu salib dan ternyata dia membangunnya berdasarkan emas yang kudus. Sehingga dia layak disebut sebagai bait Allah yang di dalamnya ada Roh Kudus. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Oke, ya gampang saja kan. Skor itu nanti saya kirimkan apa itu skor ya. S itu sasaran. Ya, sasaran itu apa? Kebenaran. Jadi kebenaran apa yang Tuhan sampaikan lewat 1 Korintus 3 ayat 10-17 itu kebenaran apa yang Tuhan sampaikan. Itu S ya. SKOR kan, K-nya itu kondisi. Kondisi itu artinya teguran. Tuhan tegur apa? Lewat 1 Korintus 3, 10-17. Itu aja poinnya. Nah, itu SKOR ya. O-nya apa? Opsi. Opsi itu perbaikan. Setelah kita tahu kebenaran, tahu teguran, pasti kita kepingin memperbaiki diri kan? Nah, perbaikannya apa? SKOR. R-nya terakhir rencana. Jadi komitmen. Setelah kita tahu perbaikannya, ya komitmennya apa? Itu saja. Jadi pendek-pendek saja. Jadi itu nanti saya kirimkan supaya paham Mas Hadi. Kalau saya kirimkan nanti bisa bertanya. Oke, silakan Pak Joko lanjutkan dengan saling mendoakan. Sekarang kita masuk ke tahap terakhir. Kita saling mendoakan. Dan mungkin ada ibu atau bapak yang ingin didoakan secara khusus. Bu Rita, Bu Elvina, Pak Adi. Oh, saya minta ada, sehat Pak. aja. Nggak ada, Pak. Saya sehat saja, Pak. Sehat aja. Surabaya. Gimana Surabaya? Apa? Ya, saya Pak Andre. Oke, Surabaya mantap ya. Silakan Ibu. Apa yang perlu didoakan, Ibu? Ya, minta sehat aja, Pak. Semuanya sehat. Semua. Ya lagi di Surabaya, Pak Joko. Iya. Dari Depok sekarang ke Surabaya. Iya. Baik, kalau gitu kita langsung saja karena ini masalah kesehatan yang diminta secara umum dan saya juga akan doakan secara umum semuanya saja. Nanti Pak Andri yang menutup dengan doa berkat. Oke. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Karena kasih karunia-Mu, maka Engkau telah menghimpun kami pada siang hari ini melalui Zoom kompak ini, di mana kami boleh sharing mengenai kebenaran firman-Mu dan kesaksian yang telah kami dengarkan dan memberkati kami dan menyenangkan hati-Mu. Karena itu, biarlah pada sore hari ini Engkau memberikan urapan karunia-karunia roh dan juga berkat-berkat jasmani dan rohani, terutama kesehatan bagi kami semua dan keluarga setiap kami yang ada di Zoom ini, Ibu Rita, Ibu Elvina Ginting, Pak Adi Prayitno,
Pak Andre, Wahyu, dan hamba-Mu sendiri. Biarlah urapan karunia roh dan berkat-berkat kesehatan dan berkat-berkat yang lain untuk kami dan keluarga kami itu menjadi berkat yang permanen, yang setiap hari Engkau perbarui. Karena itu juga kami juga mohon pelayanan malaikat-Mu untuk menjaga kami di rumah kami berkemah dan dimanapun kami berada, menjaga dari segala kecelakaan, maut, dan hal-hal yang tidak diingini yang dilakukan oleh kuasa-kuasa jahat. Terima kasih Bapak, ampuni segala dosa dan kesalahan kami semua, dan kami akan mengakhiri pertemuan ini, dan kami percaya bahwa kami akan berjumpa esok siang lagi dengan tema yang baru dan berkat yang baru dari-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Silakan, memberkati Pak. saudara, Tuhan melindungi saudara semua, Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya, memberi saudara kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara semua dan memberi saudara damai sejahtera-Nya. Berkat pemeliharaan dari Allah Bapa, kasih sayang dan setia darah Allah Putra, penghiburan dari Allah Roh Kudus. Yang sudah menerima berkat, boleh berkata sama-sama katakan Amin. amin. Terima kasih. Besok hari Jumat libur kita. Kita mulai Terima lagi kasih, Tuhan setiap berkati. Senin sampai Terima Kamis saja. Terima kasih Mama Ya, Ita terima kasih. Surabaya. Terima kasih Bu Elvina Ginting Tuhan Yesus Sama-sama berkati. Jakarta. Pak Andre. Mas Ya, Hadi Pak Prayitno. Amin. Ya. Terima kasih. Terima Terima kasih Pak Joko. semua. Sama-sama Terima Pak kasih Andre. Pak Terima Joko. kasih, Tuhan berkati. Mantap. Terima kasih. Ya, pas Real jam time ya. 14.30 habis. 14.30. Mantap.